eh Bang Wadio ya, iya Bang Wadio bilang, eh lakukanlah sesuatu yang betul-betul merupakan hasil, kalau nggak salah tadi ya, semoga saya tidak salah. Lakukanlah sesuatu yang betul-betul hasil pertemuan dengan Tuhan gitu. Saya mengambil pertama itu ke arah spiritualnya itu gitu. Kadang-kadang hal yang sering datang pergumulan hidup itu adalah kita kadang bingung apakah ini yang kita lakukan sekarang itu adalah benar-benar dari Tuhan atau tidak gitu. Kita dapat tapi kita seperti tidak enjoy untuk menjalaninya gitu. Dan yang kemudian tadi yang dari Bang Roy juga gitu ada bilang kalau untuk looking forward to the future itu kesiapan mental dan spiritual gitu. Kembali lagi dengan mungkin masalah mental kali ya. Kalau masa kini itu mental health itu sangat-sangat apa namanya? Hampir semua kaula muda, apalagi yang mengalami quarter crisis life itu mengalami mental health yang kita kasih saran misalnya untuk lebih dekat ke Tuhan itu kayaknya it doesn't work well gitu. Kira-kira nih, gimana sih tipsnya gitu biar kita itu kuat secara mental dan secara spiritual juga gitu. Kadang atau terombang-ambing kita merasa sudah berdoa tapi merasa tidak memiliki jawaban gitu dari sisi spiritualnya. Dari mental health juga merasa inferior gitu ya. Dan merasa tidak lebih baik gitu. Banyak kecemasan-kecemasan, ketakutan gitu. Gimana sih tipsnya gitu? Saya kembalikan. Jelas nggak ya pertanyaan saya? Kak, boleh diulangi untuk Bang Wadio? Iya, itu tadi yang gimana kita tahu kalau misalnya sesuatu hal yang kita lakukan itu adalah benar-benar dari Tuhan gitu. Tadi kan katanya lakukan sesuatu yang benar-benar hasil pertemuan dari Tuhan. Kadang kita nggak tahu gitu. Kita berdoa kayak tidak memiliki jawaban yes or no gitu dari doa itu gitu. Kita lakukan, kita dapat gitu. Kok dapetnya seperti ini, tapi kayak kok nggak enjoy gitu. Gimana sih mengetahui itu apakah berasal dari Tuhan atau enggak gitu? Ya. Dapat, Kak. Dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Biar kita rangkum dulu semua. Ada? Saya, Pak. Yang mana ini? Palita atau boleh langsung aja langsung. Oke, gini. Ini saya melihat dari pendidikan dasar. Pastinya tiap generasi tantangan yang Halo, apakah jelas sekarang? Anda kuatkan suara. Banyak noise-nya, Kak. Halo. Sudah. Oke, sudah jelas ya sekarang? Sudah. Oke, dari tantangan tiap generasi itu kan berbeda-beda. Kalau dahulu itu misalnya melihat pada orang tua kita itu kan mereka lebih lebih tough, lebih bisa untuk survive dengan keadaan mereka dahulu gitu ya, di tengah-tengah. Masih belum jelas ya? Sudah. Oke. Ya, yang menjadi pertanyaan saya itu untuk generasi sekarang dengan kemajuan teknologi, kadang itu tidak seimbang dengan emosinya, penguasaan, pengontrolan diri. Itu dari tadi yang Bang Wadio sampaikan, ya, saya melihat untuk generasi sekarang itu lebih cepat, lebih mau cepat selesai, lebih mau
untuk ya fast gitu ya, cepat gitu, quick segala sesuatunya gitu. Sedangkan memang ada saat di mana kita cepat, ada ritmenya, ada alurnya gitu. Nah, kalau misalnya ini terus dipertahankan ya seperti tadi, teknologi juga akan semakin maju, teknologi juga akan semakin berkembang ke arah sana, tetapi di sini bagaimana kita deal dengan emosi kita, dengan ya itu sih, gimana kita mengontrol emosi aja gitu. Oke, didapat Kak pertanyaannya. Oke, thank you. Oke, untuk Bang Wadio dapat 2 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana kita dapat mengetahui benar-benar apa yang kita kerjakan itu berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana agar kita dapat mengontrol emosi kita di dalam menanggapi perkembangan teknologi saat ini. Dan untuk pertanyaan untuk Bang Roy, gimana biar bisa kuat secara mental dan spiritual menghadapi kondisi saat ini? Boleh Bang? Langsung dari Bang Wadio terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang berat ya. Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu hasil perjumpaan dengan Tuhan? Tentu Tuhanlah yang paling tahu ya. Jadi saya berasa kembali kepada presentasi yang saya sampaikan gitu. Saya yakin semua kita memiliki refleksi dalam hidup dan pengalaman masing-masing. Itu hal yang tidak mudah. Tetapi kita percaya bahwa kita manusia ini tuh bukan hanya terdiri dari hal-hal yang sementara ini. Bukan hanya dari tubuh yang fana ini. Tapi juga ada yang abadi gitu. Roh atau transenden. Nah, kita lihat kepada Abraham di dalam Kierkegaard itu. Kierkegaard merasa Abraham itu gila. Dia bilang, saya memutuskan Abraham itu adalah orang gila. Bagaimana mungkin dia bisa mengorbankan anak yang dia nanti berpuluh tahun? Ini menurut Kierkegaard ya, tentu bukan menurut pendeta kita. Tetapi kegilaan dia bagi Kierkegaard adalah kegilaan yang ilahi. Jadi divine insanity, kegilaan yang ilahi. Kadang-kadang memang sulit kita membedakan ini kegilaan kita karena ambisi dan nafsu hasrat atau kegilaan memang karena dorongan nurani. Tetapi pasti di dalam hati kita itu tahu kita. Meskipun tidak 100% jelas, tapi kita akan mendapat gambaran yang cukup terang. Saya rasa juga Abraham, apa yang dikatakan Kierkegaard benar. Waktu dia maju membawa Ishak, pasti ada pertanyaan beribu di kepalanya. Bagaimana kalau mati? Bagaimana kalau keliru? Tapi Abraham memegang iman. Dan itulah yang persis membuat kita mengkonfirmasi kita. Sampai akhir pertanyaan tidak akan berakhir tentang kenapa, karena hidup misteri. Tetapi di dalam iman ada kedaulatan Tuhan yang mencukupkan kita untuk berkata, saya yakin ini jalan Tuhan melalui hati nurani. Itu ya saja mungkin. Yang kedua mengenai bagaimana kita deal dengan emosi kita. Tadi saya menarik dengan pembicara kedua membawa mengenai refleksi ya. Kalau kita berefleksi memang sekarang ini hidup paradoks sih. Paradoksnya apa gitu? Informasi bertabur. Tapi bukan membuat kita makin intelektual, membuat kita makin emosional. Sebentar-sebentar lihat komen, sebentar-bentar terpancing karena di debat di WhatsApp atau di Twitter, tweet war segala macam. Ini berbahaya. Merusak emosional kita. Maka kita mesti sadar bahwa teknologi itu tuh adalah alat bantu manusia yang diciptakan untuk mencapai tujuannya. Tetapi itu bukan inti kehidupan. Inti kehidupan manusia itu bukan juga sistem nilai, tradisi, bukan. Inti kehidupan manusia adalah hati.
Jadi yang harus kita mantapkan adalah hati kita supaya tidak reaktif. Kita tahu bahwa apa yang baik, tahu, adalah ketenangan, kestabilan. Dan hati kita harus mendapatkan tempat yang tenang. Dan caranya beragam. Dalam sejarah hidup kita melihat bagaimana Martin Luther menjalankan ketenangan dengan cara bermeditasi, menaiki Santo Petrus Basilea itu 40 tangga dia capai, ada juga yang dengan berolahraga, atau ada juga dengan menolong yang susah gitu. Tetapi yang intinya adalah hati. Waktu kita merasa ini tidak terlalu penting untuk saya jawab, buat apa? Karena perasaan yang menggoda di dalam hati adalah merasa disakiti, dianggap, merasa direndahkan, merasa tersaingi, merasa kompetisi. Itu suara nggak akan pernah habis sampai kita mampus, sampai kita mati. Tapi hati kita harus pada tempatnya, dan saya tutup dengan kalimat ini. Setiap orang harus menemukan jalan yang ditetapkan Tuhan bagi dirinya. Dan itu adalah jalan di mana hati pada akhirnya berasa pada tempatnya. Apabila saudara dan saya dan semua menemukan tempat yang betul-betul hati kita berada, saya rasa kita tidak perlu terikat dengan teknologi ini sehingga membuat kita melakukan hal yang melampaui kenormalan kita. Kita menemukan visi kita sendiri dan kita hidupin itu. Dan kita jaga hati di dalam Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Bang Video untuk jawabannya. Sebelum menuju ke Bang Roy, ada satu pertanyaan untuk Bang Ricky. Itu berbicara tentang soft skill atau hard skill minimal apa yang harus dimiliki oleh para pekerja untuk siap menghadapi tantangan saat ini. Itu minimal yang memang harus dimiliki oleh seorang pekerja agar bisa dilirik di dalam dunia pekerjaan. Dari sekian banyaknya hard skill ataupun soft skill itu. Dan sebelum ke Bang Ricky, ke Bang Roy dulu. Tadi pertanyaannya gimana kita bisa kuat secara mental dan spiritual. Oke, terima kasih Kelvin ya. Sebenarnya saya langsung menjawab dua-duanya karena menurut saya sangat berkaitan ya. Jadi untuk itu Melita ya, saya panggil itu karena memang satu marga ya, satu toga ya. Dan itu yang satu lagi Ibu Talita ya. Saya jawab langsung. Saya pikir ini berkaitan. Saya mau menjawabnya begini. Sebenarnya tidak ada kalimat yang bisa ya menggambarkan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, tidak ada kalimat yang sempurna untuk menjawab itu. Tetapi saya mau memberikan satu kesaksian ya. Kesaksian saya itu dulu adalah salah satu korban bully ya selama 13 tahun ya. Dan sampai sekarang masih dalam proses penyembuhan itu juga. Nah, tadi itu Melita juga menyinggung masalah mental health. Kenapa saya membuat itu di slide saya? Karena menurut saya dulu saya merasa diri saya sudah terjatuh, nggak punya harapan apa-apa. Bayangkan, saya datang dari kampung, kemudian saya terlahir pendek, kemudian saya hitam kurus, dan teman-teman guru, bahkan guru pernah menyakiti saya kan begitu kan. Tapi saya tidak belajar untuk melewati proses itu karena saya ingat ada satu kata yang saya ingat ya, jalan ini memang tiada ujung gitu. Kalau kita menyerah di tengah-tengah, ya kita nggak tahu bagaimana masa depan kita. Gitu. Satu yang saya punya adalah keyakinan teguh itu. Ya, keyakinan teguh itu yang saya pegang. Bahwa saya memang benar-benar yakin bisa menggapai apa yang mau saya mau. Gitu. Kalau itu Melita menanyakan tadi masalah emosi dan spiritual, tiap orang punya masalah emosi dan spiritual, dan tiap orang juga punya cara tersendiri untuk menyelesaikannya, gitu. Kalau Anda tidak percaya dengan rencana Tuhan, bagaimana mungkin kamu bisa melalui rencana-rencana itu, gitu. Kalau kamu nggak percaya, berarti kamu nggak yakin dengan diri sendiri, nggak yakin
doamu, nggak yakin dengan proses-proses yang kau lewati itu gitu. Bagaimana mungkin orang di luar sana, apalagi mental health ini sudah menjadi isu besar ya, dan sampai sekarang dalam naskah kedua saya itu membahas tentang mental health. Kenapa? Karena saya merasa itu perlu ya. Orang-orang perlu tahu bahwa mental health itu ada. Anak-anak muda zaman sekarang itu, termasuk saya, termasuk mungkin orang di luar sana, termasuk mungkin kita di Zoom ini punya masalah kejiwaan, masalah mental hari ini. Bayangkan orang tuanya harus mendorong mereka untuk bekerja, dan itu terus dalam pikiran mereka. Kalau tidak bekerja maka dianggap pengangguran lah, tekanan-tekanan itu sangat mempengaruhi emosi juga spiritual. Bahkan ada beberapa teman-teman saya yang memberikan kesaksian, mereka meninggalkan karena karena tekanan-tekanan itu, mereka meninggalkan Tuhan begitu. Mereka nggak percaya, Tuhan itu memang nggak punya rencana yang baik untuk saya. Ya kalau kamu nggak percaya dengan rencana-rencana Tuhan, maka berarti kamu nggak yakin dengan dirimu sendiri begitu. Ya, jadi selagi kita membangun emosi, kita juga harus membangun spiritual. Ya, saya juga dulu begitu. Saya meninggalkan Tuhan. Saya lebih senang dengan dunia saya sendiri. Tetapi ketika di masa-masa proses itu saya mengalami gejolak gitu, mengalami pergumulan. Saya ingat Tuhan. Memang beginikah rencana yang Tuhan berikan terhadap saya kan begitu. Tapi lama-kelamaan saya berpikir bahwa just enjoying the life gitu. Kalau saya berpikir terlalu lama, maka itu akan jadi beban sama saya begitu. Akan jadi pergumulan, akan jadi gila mungkin ya. Kalau kita terlalu memikirkan dunia ini, mungkin akan jadi gila mungkin ya. Bahkan itu saya sampaikan sama mahasiswa saya. Kalau kamu terlalu memikirkan dunia ini, kamu akan jadi gila. Kalau kamu suka sesuatu, ya jalani aja begitu. You have something, one day you will love it. Ya kan? You love something right now, you will hate it in the future. Jadi saya bukan Mario Teguh ya, tapi saya penting kata kuncinya adalah keyakinan teguh ya. Keyakinan teguh itu harus Anda miliki teman-teman. Terutama di masa pandemi ini ya. Isu-isu itu sangat menjadi isu besar ya, mental health. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan yang baik. Gitu. Terima kasih itu Melita dan Talita. Saya kembalikan ke Kelvin. Ya, terima kasih Bang Roy. Dilanjutkan untuk ke Bang Riki, Bang. Oke, Kelvin, thank you. Tadi sebentar nyambung yang tadi Bang Saribu sama Bang Simamora tadi bicarakan ya. Jadi yaitu pentingnya salah satu soft skill itu mengendalikan emosi kita itu sangat penting banget, dan itu yang dituntut juga di dunia kerja. Karena pengetahuan itu harus dibarengin sama soft skill. Soft skillnya salah satunya yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi. Attitude, etos kerja, itu dicari di perusahaan. Dan itulah yang akan menentukan kesuksesan seseorang. Saya bersyukurnya, pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang bertanya itu artinya dia mengetahui kelemahan dirinya apa. Nah, ketika mengetahui kelemahan dirinya apa, perbaiki, be prepare yang tadi saya sampaikan. Perbaiki kelemahan diri itu. Ikuti komunitas yang positif, mungkin seperti komunitas ini, persekutuan gereja atau persekutuan yang lainnya, yang mana bisa membantu mengembangkan karakter kita, sehingga menjadi lebih positif. Nyambung ke pertanyaan tadi dari Kelvin ya, menurut survei yang dilakukan sama National Association of Colleges and Employers di tahun 2002, indeks kumulatif itu adalah peringkat ke-17 dalam seseorang untuk sukses berkarir ya di dunia kerja. Yang pertama apa? Kemampuan komunikasi. Kedua, kejujuran, integritas, kemampuan kerjasama, dan sebagainya. Sampai di nomor 17. Artinya apa? Attitude interpersonalnya kita itu sangat penting sekali. IPK, kemampuan berbahasa, TOEFL-nya bagus, Excel-nya bagus, itu adalah pintu masuk pertama ke dunia kerja. Sukses atau tidaknya kita di dunia kerja itu nanti akan dilihat dari poin 1 sampai terakhir ini tadi.
Karena kalau kita pinter tapi kita nggak bisa kerja sama, kita pinter tapi kita nggak punya endurance, daya tahan ketika bekerja, itu pasti akan sia-sia. Karena kalau kami yang sudah, kita yang sudah di dunia kerja cukup lama, ketika kita lihat anak buah, staff, kalau dia hanya pintar tapi etos kerjanya tidak baik, kita pasti akan memberikan penilaian yang buruk. Posisi kita suatu saat bisa digantikan oleh orang lain kalau kita nggak punya etos kerja yang baik. Terus bagaimana selanjutnya kalau dari Tempo? Tempo juga ada penelitian Tempo nih tahun 2007. Peringkat karakter pencari kerja yang dituntut oleh dunia kerja. Mari kita lihat dari 1 sampai 10. Nggak ada ditulis IPK di situ. Persis sama-sama penelitian tahun 2002. Di situ semuanya adalah karakter juaranya udah mau kerja keras, kepercayaan dirinya tinggi, mempunyai visi, dia tahu visi hidup. Makanya ada pertanyaan di dunia kerja, kamu 5 tahun lagi mau ngapain? Dari sekarang apa yang mau kamu capai? Itu jadi kita sudah bangun karakter hebat itu, karakter juara itu dalam diri kita. Bisa bekerja sama tim, percuma kita di dunia kerja atau di dalam kepanitiaan kalau kita nggak pinter tapi tidak bisa kerja sama tim, otomatis perahu kita tidak akan mencapai goals-nya tadi. Mampu berpikir analitis, beradaptasi, bekerja dalam tekanan, karena pekerjaan itu banyak sekali tekanan yang dituntut harus perfect, belum lagi dituntut harus cepat. Makanya berbahagialah yang selalu sistem SKS ketika kuliah. Bercanda ya, maksudnya karena kadang kita dituntut hari ini kasih kerjaan, nanti sore harus sudah selesai. Padahal kita masih banyak kerjaan rutinitas lagi yang lain. Nah itu kemampuan-kemampuan itu didapat ketika kita berlatih. Kalau saran saya waktu dulu saya kuliah adalah di dunia kerja, di dunia organisasi. Makanya saya sarankan ke teman-teman kalau ada organisasi ikuti masih, karena di situ kita akan coba belajar memanage, mengelola tekanan, bagaimana berbicara, bagaimana bisa menyampaikan pendapat, menerima pendapat dan sebagainya. Realita dunia kerja apa sih? Komunikasi itu penting. Harus bisa bekerja sama dengan unit kerja di tempat yang lain. Harus punya good attitude, bisa manajemen waktu, bisa mengejar deadline, dan bahkan harus bisa multitasking. Kadang dituntut kita nggak hanya kerjaan kita itu saat itu, tapi kita ada tugas tambahan lain, yang makanya kita harus dituntut multitasking. Output juga diutamakan, tapi juga dituntut proses yang benar, apalagi ada good corporate governance. Kita harus tetap GCG. Output memang hal yang diinginkan oleh perusahaan, tapi tetap juga harus dituntut dengan proses yang benar. Jadi mungkin itulah penjelasan saya, Kelvin. Semoga bisa mencerahkan. Saya kembalikan. Oke. Iya Bang, terima kasih untuk Bang Riki. Kepada teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Halo. Siapa? Dengan Fen di Depok. Oke ya. Boleh. Ya, pertanyaannya terakhir ya. Iya. Pertanyaannya saya mau tujukan ke Bang Roy tadi ya. Yang ini, saya penasaran aja sih, karena kan tadi kan Bang Roy sebenarnya lebih banyak berbicara mengenai kayak ada jatuh bangun, pengalaman lah, berbagi pengalamannya gitu ya. Saya sebenarnya penasaran bagaimana sih Bang Roy melihat proses jatuh bangun itu yang kemudian bisa membentuk Bang Roy hingga menjadi orang yang sekarang ini gitu. Prosesnya kan mungkin tidak gampang, tapi kalau mungkin bisa di-share gitu beberapa dari kita, mungkin apakah memang, maksudnya bagaimana itu dilihat oleh Bang Roy yang kemudian bisa membentuk Bang Roy yang sekarang, dan kemudian apakah memang di situ ada, apakah selama proses jatuh bangun itu memang ada kayak kaitannya dengan kerohanian atau iman, atau memang proses jatuh bangun itu pun tidak selamanya berangkat dari hal-hal yang rohani gitu. Itu yang pertama buat Bang Roy. Kemudian yang kedua ke Bang Riki. Tadi kan Bang Riki sempat tunjukin ke kita teknologi ya, tadi soal transportasi, kemudian logistik seperti itu, sehingga kita ngelihat bahwa sekarang sepertinya orang-orang yang bidangnya teknologi itu mungkin akan lebih unggul gitu. Sementara mungkin bagi kita yang tidak terlalu di teknologi,
itu kayak gimana ya gitu ya kita ke depannya. Jadi kayak orang-orang yang mungkin terbelakang atau mungkin tidak menjadi orang-orang yang unggul gitu. Karena sepertinya sekarang teknologi yang sangat bermain peran gitu. Nah, kira-kira kita melihat teknologi ini dengan kayak misalnya nih, saya orangnya bukan background teknologi gitu ya. Apakah memang kita harus sekarang saat ini itu udah memang harus menambah skill teknologi ya ada kaitan karena sebenarnya terus terang saya juga kan sebenarnya sudah termasuk pekerja. Nah, ada beberapa sekarang yang saya lihat sebenarnya kayak kalau kita mau pindah kerja dengan posisi yang sama kok seakan-akan sekarang itu sudah ada tuntutan-tuntutan yang memang ada kaitannya dengan teknologi yang diminta di dunia kerja gitu ya. Let's say misalnya tiba-tiba seorang trainer misalnya ya, tiba-tiba kemudian satu perusahaan menuntut dia akan prefer kalau seandainya dia itu bisa menjalankan kayak Adobe Photoshop gitu, kemudian kayak bisa bikin film atau bisa apa itu bisa jadi kayak hal yang nambah gitu. Nah, kita melihat hal ini apakah memang maksudnya tipsnya gimana sih untuk melihat hal ini? Apa memang kita akan coba masuk ke ranah sana atau ya udahlah kita pede dengan tetap mempertahankan tadi hard skill, soft skill yang kita punya dan yang sebagainya untuk mengatasi persaingan yang saat ini. Itu aja, terima kasih. Oke. Boleh langsung dijawab dulu Bang dari Bang Roy terlebih dahulu, baru langsung lanjut ke Bang Riki. Ya, makasih lah ya Calvin. Terima kasih Mas Fen ya sudah memberikan pertanyaan yang yang bikin saya teringat lagi dengan masa lalu saya begitu ya. Jadi maaf ya Bang. Sebenarnya ya nggak apa-apa. Kalau merunut ya ke belakangnya, saya itu kan lahir di satu desa kecil yang jauh dari akses informasi, kemudian dan pada saat itu saya harus menjadi orang yang kuat gitu dan punya mimpi begitu pada saat itu ya. Terus saya memberanikan diri untuk memang untuk mencoba sesuatu yang halal baru. Saya senang dengan halal baru, maka saya senang banget dengan tantangan gitu. Satu hal kunci terbesar yang membuat saya bisa melewati itu semua mungkin karena saya pribadi orang yang senang mendengar ya Mas Ben. Saya senang banget mendengar. Dan itu juga menjadi persoalannya di tengah-tengah realitas sosial kita hari ini bahwa sangat sedikit sekali orang yang mau mendengar. Kita perlu mendengar orang tua, tapi sekali orang tua juga harus mendengar kita. Nah, tantangan terbesarnya di situ. Waktu saya merasa tertekan, merasa bahwa hidup saya nggak ada gunanya lagi, I hate this, I hate anything, right? Jadi saya melupakan Tuhan pada saat itu. Karena saya merasa, kok aku terlahir begini begitu. Kok aku bisa seperti ini begitu pada saat itu. Tetapi saya mulai berproses. Kalau saya ingin sesuatu, maka saya harus melakukannya. Karena kalau saya tidak melakukannya, saya nggak akan bisa mendapat apa-apa dari sana. Maka kalau Anda ingin melakukan sesuatu, ya lakukan saja begitu. Nggak usah tanpa berpikir panjang, terlalu lama begitu, bertele-tele. Ya kalau mau lakukan sesuatu, ya lakukan saja. Begitu. Kemudian kalau Anda menyerah, Anda berarti orang-orang yang kalah. Ya, berarti Anda orang-orang yang kalah. Anda nggak mau menikmati proses itu. Pada saat itu saya terjatuh. Selama 13 tahun saya adalah korban bully. Dan pada saat kuliah S2 saya harus melakukan penyembuhan, inner healing. Saya tidak percaya dengan kehadiran Tuhan pada saat itu. Dia nggak benar-benar membantu saya melewati proses-proses itu. Tapi setelah saya menyelesaikan sidang S2 saya, di sana ayah saya menelpon, bapak saya menelpon. You just do it, katanya. You just do it. Just be yourself, katanya. Jadi dirimu sendiri, kau sudah melakukannya, kau sudah mendapatkannya. Jadi dirimu sendiri. Dan itu yang disampaikan bapak saya mulai dari kecil sampai hingga hari ini. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kejar. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, ya lakukan saja. Gitu. Ya. Jadi saya merasa bahwa kehidupan saya
di masa lalu dan hari ini dan hari esok adalah jalan yang saya sampaikan tadi, jalan yang tiada ujung. Kalau saya menyerah hari ini, saya menyerah besok, maka saya nggak akan bisa jadi seperti ini begitu. Maka saya bukan Roy yang dikenal oleh orang banyak atau orang-orang yang dekat dengan saya kalau saya kalah. Mungkin kalau saya kalah, ya mungkin saya nggak bisa mencapai mencapai keinginan yang saya mau begitu begitu Mas Fen. Jadi satu hal yang yang pentingnya untuk kita teman-teman juga yang ada di Zoom ini, jadilah pribadi yang mau mendengar orang lain dan memahami mereka. Kalau kamu nggak bisa mau mendengar dan memahami orang lain, kamu nggak akan bisa nggak akan tahu apa masalah. Seperti saya memahami seperti saya memahami Mas Fen misalnya. Kalau saya tidak memahami Mas Fen atau saya tidak mau mendengar omongannya Mas Fen, maka saya nggak akan tahu siapa itu Mas Fen gitu. Jadi saya pikir itu yang dibutuhkan di tengah-tengah realitas sosial kita hari ini, teman-teman. Dan ya selalu ingat Tuhan begitu ya. Saya pikir begitu ya. Mas Fen, terima kasih sudah mempertanyakan itu. Ya, makasih Bang. Ya. Oke, Saya baik. Jadi kembalikan nyambung. ke Calvin. Langsung nyambung ya. Langsung Bang. Oke, jadi pertanyaannya menarik ke Mas Fen Senduk ya. Jadi unfortunately-nya memang kita harus siap sama perubahan. Kalau kita nggak mengikuti perubahan, udah otomatis kita tertinggal. Itu apa ya? Itulah rumusannya yang terjadi, formulanya yang terjadi di dunia ini. Contoh tadi Mas Fen bilang misalnya mau membidik suatu pekerjaan tertentu yang harus punya requirement ini yang memang ketika requirement yang dibutuhkan itu, kalau kita tidak bisa, kalau kita udah tahu nih kita pengen ngejar posisi itu, bidang itu, kalau kita nggak bisa memenuhi requirement yang dibutuhkan, udah otomatis kita udah pasti akan tertinggal. Bayangin ada sekian puluh juta orang di Indonesia ini yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan tadi di slide sebelumnya ada 25 juta yang dirumahkan ya. Nah, bayangkan aja, semua itu berlomba-lomba untuk mengisi dirinya bagaimana bisa memenuhi requirement yang diminta oleh dunia kerja. Apalagi kita pengen saat ini misalnya kita masih mau mencari karir yang di bidangnya masih staffing. Terus kita coba berkarir mencari pekerjaan yang di bidangnya yang posisinya struktural, supervisor lah, manajer atau apa, itu pasti punya requirement yang dibutuhkan. Dan kita harus tahu requirement-nya apa. Nah, memang kita harus ngikutin. Itu udah formula yang baku. Ketika kita sampai nanti di posisi puncak top management, ya mungkin kita akan berkurang segi level teknisnya karena kita akan lebih banyak di strategik yang kita omong, yang kita bicarakan, yang kita diskusikan. Tapi ketika kita masih mencari level di bawah board, ya mau nggak mau kebutuhan itu harus kita ikutin sebenarnya. Sama seperti misalnya kalau di kantor akuntan publik, auditor yang mau puluhan tahun dia jadi auditor, tapi dia nggak pernah ngambil Certified Public Accounting atau CPA, jangan harap dia pernah bisa menjadi seorang partner di kantor akuntan. Mau dia puluhan tahun, karena requirement-nya dibutuhkan itu. Harus punya CPA itu kemampuannya apa-apa. Nah, sama lah seperti tadi. Jadi jangan takut sih mengenai teknologi, memang justru kita harus ikut update diri. Jadi udah nggak ada lagi tuh, saya udah tua nih, saya masih udah lama udah nggak, ini emang harus dipaksakan kalau kita ingin istilahnya eksis di kehidupan kita ya, di dunia kerja kita. Itu sih dari saya. Makasih Kelvin. Kembalikan. Makasih Bang Riki. Untuk Bang Riki dan Bang Rio, Bang Roy. Oke Bang, ini ada satu pertanyaan lagi. Boleh izin waktunya untuk ketiga pembicara kita kasih waktu untuk bertanya? Bisa ya? Dari Bang Riki. Silakan. Bang Roy, Bang Widyo. Silakan. Oke, boleh untuk Kak yang ingin bertanya tadi boleh langsung, dan harapannya
to the point di dalam bertanyanya. Oke, selamat malam. Malam. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Terdengar jelas itu. Terdengar. Oh. Oke, mohon maaf Pak, soalnya jaringannya bagus, jadi kadang suara putus-putus. Oke, terima kasih untuk kesempatannya malam ini. Saya ingin bertanya, dan sebelum itu, seringkali kita mendengar ada pembahasan orang mengatakan bahwa sangat mustahil kita dewasa secara rohani, kita belum dewasa secara emosional. Dan contoh dalam kehidupan kita saat ini, misalkan ada orang yang terjun dalam dunia pelayanan, misalnya dalam dunia gereja ya, full timer di gereja, dan seringkali saya mendengar ada orang mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak, sebenarnya pelayanan ini bukan passion saya, tapi karena ini adalah pelayanan, jadi saya melakukan saja, walaupun itu secara terkadang terpaksa atau mengisi waktu luang. Seringkali ada banyak curhatan bahkan pendapat seperti itu. Nah, pertanyaan saya malam hari ini, kira-kira bagaimana kita bisa menjadikan pelayanan, ya contohnya dalam dunia gereja ya Pak ya, dan dunia gereja kita bisa menjadikan sebagai passion kita, yang walaupun dalam dunia pelayanan itu seringkali kita beranggapan bahwa serba kekurangan, bukan berarti kita membawa Tuhan kurang memberkati kita. Misalnya dalam dunia gereja mengatakan bahwa gaji saya kurang, pengalaman saya kurang, saya di gereja-gereja saja, saya merasa seperti bagaimana gitu. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana kita menjadikan pelayanan ini dimanapun kita berada sebagai passion kita, dan kita betah dalam pelayanan atau pekerjaan apapun itu. Terima kasih Pak. Apakah pertanyaan saya jelas Pak? Oke, ini ditujukan kemana ya, Kak? Siapa saja Kak? Bagi Siapa pembicara kita. Oke, Bang Wadio ya, dari Bang Wadio untuk boleh menjawabnya, Bang. Oh, baik, saya coba ya. Ya, saya rasa ini subjektif ya. Jawaban saya, setiap orang menghadapi pergumulannya sendiri-sendiri. Itu memang. Tetapi bagi saya tidak percaya kebenaran atau kebetulannya. Kadang-kadang hidup memang membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Gitu. Tetapi yang paling penting saya rasa adalah keikhlasan. Dimanapun kita berada, berusaha untuk ikhlas menerimanya. Penolakan atau ketidaksukaan, dimanapun yang namanya manusia dengan cara berpikir yang beragam dan jumlah yang begitu banyak, sangat mungkin terjadi salah paham untuk hal yang kecil atau hal yang besar, baik di gereja maupun di mana saja. Jadi kalau menurut saya, kalau hati kita masih merasa kita harus diam di situ, kita mungkin harus bertahan di situ. Dan itu menjadi alasan yang paling kuat kita melakukannya untuk hati nurani dan untuk Tuhan. Dan kalau memang merasa ini sudah terlalu sulit dan sudah berbenturan dengan hal yang paling prinsip di dalam hidup, dan kita bergumul panjang, saya yakin Tuhan pasti tunjukkan jalan dan petunjuk, mungkin juga kita harus tinggalkan. Dan untuk menutup, saya ingin sampaikan ini. Dalam situasi hidup yang sekarang, itu di mana-mana sulit. Tapi yang perlu untuk kita ingat adalah, sebagai bangsa kita punya Pancasila. Dan Pancasila mengajarkan bergotong royong. Dan selain gotong royong dibutuhkan kreativitas. Pada saat situasi sulit, kadang-kadang kita harus melakukan pekerjaan yang sama sekali kita tidak pernah lakukan, harus kita kerjakan. Tuntutan keadaan. Nah, ini yang harus kita buka adalah jiwa kreativitas kita dan kepedulian memposisikan diri di posisi orang lain. Saya percaya
apapun kebuntuan dan kerumitan kemungkinan itu, yang namanya harapan, itu selalu punya cara untuk membuat kita punya alasan bertahan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang boleh meluangkan waktunya untuk boleh berbagi tentang banyak hal, khususnya bagaimana kita bisa melihat masa depan kita di tengah-tengah segala kondisi, tantangan yang boleh terjadi, kita boleh tetap survive untuk boleh berkarya dan memberikan dampak dimanapun kita berada. Terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang boleh tetap stay di dalam Zoom. Dan biarlah sepulang dari sini, sepulang dari selesainya Zoom ini, pertemuan ini, kita boleh mendapatkan sebuah semangat baru untuk boleh tetap memberikan yang terbaik dan melihat kondisi kita, dan kita boleh berdampak, berkarya untuk bangsa kita. Terima kasih untuk semuanya, kami kembalikan kepada tim komunitas Kristen. Oke, terima kasih Calvin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih stay di grup ini untuk mengakhiri sesi ini kita bersatu dalam doa. Maaf sebelumnya kita masih ada pengumuman dari tim dari